Kalau kalian siap buat lebih dari sekedar tahu dasarnya dan pengen bener-bener paham dunia cryptocurrency, kalian ada di tempat yang pas banget. Kali ini kita akan bedah tuntas cetak biru lengkap buat siapapun yang mau nyemplung lebih dalam ke dunia kripto. Pertanyaannya simpel aja. Kalian siap? Soalnya setelah pembahasan ini, kalian bakal punya kerangka berpikir yang jelas buat navigasi pasar yang seru sekaligus penuh tantangan ini. Jadi, ayo kita mulai aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum ngomongin untung rugi atau trading, kita harus bangun fondasi yang kuat. Kita perlu ngerti dulu teknologi fundamental yang jadi dasar dari semua ini. Jadi, apa sih sebenarnya cryptocurrency itu? Intinya, ini tuh aset digital, contohnya kayak Bitcoin atau Ethereum, yang nggak dikontrol sama satu pihak pusat, kayak bank atau pemerintah gitu. Kekuatannya itu ada di desentralisasi, yang bisa terjadi berkat teknologi canggih bernama blockchain. Coba bayangin deh, blockchain itu kayak buku kas digital raksasa. Setiap transaksi dicatat di dalam blok dan diamankan pakai kode-kode super rumit yang namanya kriptografi. Sekali udah dicatat, datanya tuh nggak bisa diubah atau diutak-atik lagi selamanya. Nah, buku kas ini nggak disimpan di satu komputer aja, tapi disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Inilah yang bikin sistemnya super aman dan transparan. Inovasi inilah yang ngasih nilai ke kripto. Nah, dasarnya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling kalian tunggu-tunggu. Gimana sih caranya orang bisa dapat duit dari kripto? Caranya ada beberapa, mulai dari yang simple sampai yang resikonya tinggi banget. Slide ini ngejelasin semuanya dengan pas. Cara paling umum itu ya capital gain, beli pas murah, jual pas mahal. Simple kan? Terus ada trading aktif buat yang suka jual beli jangka pendek. Lalu ada staking, di mana kalian ngunci koin kalian buat bantu jaringan, dan sebagai imbalannya kalian dapat bunga. Ada juga airdrop, ini kayak dapat hadiah koin gratis dari proyek-proyek baru. Dan terakhir, futures, ini trading pakai uang pinjaman. Tapi saya kasih peringatan gede, ini resikonya super duper tinggi dan sama sekali nggak disaranin buat pemula. Gimana cara mulainya? Prosesnya sebenarnya cukup gampang. Pertama, kalian perlu verifikasi akun di exchange kayak Indodox atau Binance. Abis itu, setor dana, misalnya pakai rupiah. Terus, tinggal pilih koin yang mau dibeli. Dan terakhir, pasang order. Udah, segampang itu buat melakukan pembelian pertama kalian. Beli kriptonya sih gampang. Tapi, beli kripto yang tepat dan ngejaga risiko, nah itu butuh analisis dan strategi. Di bagian ini, kita bakal bahas gimana cara menilai sebuah proyek dan yang paling penting, cara ngelindungin modal kalian. Salah satu hal pertama yang harus kalian lihat itu market cap atau kapitalisasi pasar. Gampangnya, ini adalah total nilai dari semua koin yang beredar. Koin dengan market cap gede, kayak Bitcoin, biasanya lebih stabil dan risikonya lebih rendah. Sebaliknya, koin yang market cap-nya kecil bisa naik turun gila-gilaan. Potensi untungnya lebih gede, tapi ya resikonya juga jauh lebih tinggi. Oke, ini poin krusial banget. Gimana caranya menghindarin proyek abal-abal? Waspadai tanda-tanda bahaya ini. Kalau sebuah proyek nggak punya tujuan yang jelas, tim developernya anonim semua, atau cuma rame karena hype doang tanpa ada isinya, kalian harus super hati-hati. Volume trading yang sepi dan janji-janji yang kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, itu juga tanda bahaya yang gede. Pada akhirnya, mau gimana pun strateginya, matematikanya simple kok. Untung kalian itu ya selisih antara harga jual dan harga beli dikali jumlah koin yang kalian punya. Paham sama rumus ini ngebantu kalian buat nentuin target yang jelas pas lagi trading. Kalau kalian baru mulai, jangan coba-coba jadi pahlawan. Cukup ikutin strategi cerdas ini. Fokus saja sama koin-koin gede yang udah terbukti, kayak Bitcoin dan Ethereum. Hindari main pakai uang pinjaman alias leverage. Yang paling penting, jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 1-2% modal kalian dalam satu kali trading dan jangan pernah taruh semua uang kalian di satu aset aja. Diversifikasi itu kunci. Oke, sekarang kita ngebut dikit ya. Biar beneran paham dunia kripto, kalian harus bisa bahasanya. Nah, bagian ini tuh kamus kilat buat istilah-istilah penting yang bakal kalian dengerin tiap hari. Pertama, sentimen pasar. Kalau kalian bullish, artinya kalian optimis harga bakal naik. Kalau kalian bearish, artinya kalian pesimis dan mikir harga bakal turun. Gampang ingetnya, banteng atau bull nyeruduk ke atas, beruang atau bear mencakar ke bawah. Lanjut, emosi. FOMO atau rasa takut ketinggalan itu yang bikin kalian beli pas harga udah di puncak. Sebaliknya, FOOD atau rasa takut, ketidakpastian, dan keraguan itu yang bikin kalian panik jual pas harga lagi di bawah. Dua-duanya ini adalah musuh utama seorang trader yang rasional.
Nah, ini dia dua alat manajemen resiko paling penting. Stop loss itu ibarat jaring pengaman kalian. Dia bakal otomatis jual kalau harga turun ke level tertentu biar rugi nggak makin dalam. Sebaliknya, take profit itu target kalian. Dia bakal otomatis jual buat ngunci keuntungan pas target harga tercapai. Leverage itu bikin kalian bisa trading pakai modal pinjaman. Emang sih bisa gedein untung. Tapi di saat yang sama, bisa gedein rugi secara berlipat-lipat juga. Kalau pasar gerak dikit aja ngelawan posisi kalian bisa kena likuidasi. Posisi kalian ditutup paksa dan semua modal kalian hangus. Inilah kenapa leverage bahaya banget buat pemula. Terakhir, jenis-jenis asetnya. Altcoin itu kependekan dari alternative coin, artinya semua kripto selain Bitcoin. Stablecoin itu koin yang nilainya dirancang biar stabil, biasanya dipatok ke dolar AS. Dan NFT itu token unik yang jadi bukti kepemilikan aset, bisa aset digital atau bahkan fisik. Oke, kita udah hampir di ujung. Di bagian terakhir ini, ayo kita lihat semuanya dari gambaran yang lebih besar. Kita bakal bahas risiko-risiko nyata yang ada dan gimana sih perbandingan kripto sama pasar tradisional. Jangan salah ya, kripto itu berisiko tinggi. Harganya bisa naik turun secara gila-gilaan cuma dalam hitungan jam. Ada resiko penipuan, exchange kena hack, dan aturan pemerintah yang bisa berubah tiba-tiba. Slide ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat mastiin kalian masuk ke dunia ini dengan mata yang terbuka lebar. Dan tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Pasar kripto itu nggak pernah tidur, buka 24 jam 7 hari seminggu. Volatilitas dan risikonya jauh lebih tinggi dibanding saham. Salah satunya karena regulasinya yang masih lebih longgar. Ini dunia yang benar-benar berbeda. Jadi, inilah inti dari semua pembahasan kita. Potensi keuntungan di kripto itu bisa luar biasa besar, tapi kalian nggak bisa nutup mata sama risikonya yang juga sama besarnya. Keseimbangan antara keduanya inilah kunci buat memahami pasar ini. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kalian. Kalian ngelihat diri kalian sebagai trader aktif yang manfaatin pergerakan harga jangka pendek atau sebagai investor jangka panjang yang percaya sama teknologi ini buat masa depan? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin setiap keputusan yang kalian ambil selanjutnya.